Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevni Aulia Rahman, NPM saya 18352232277. Saya mahasiswa dari STIA 11 April Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai utang negara dalam mata kuliah Administrasi Keuangan yang diampu oleh Ibu dosen Lala Sulastri SSMSI. Sebelum kita berlanjut, lebih dahulu kita pahami apa sih itu utang negara. Utang negara atau sovereign debt adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah pada suatu negara. Artinya, utang negara adalah suatu utang yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional. Namun berbeda dengan municipal debt atau utang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah gitu. Nah, sama seperti jenis utang pada umumnya, tingkat risiko yang ada dalam surat utang negara terlihat dari tingkat bunga atau kupon yang diterbitkan. Tingkat risikonya akan semakin tinggi jika tinggi kuponnya pun semakin tinggi. Yang selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai pemanfaatan utang negara. Di sini ada 3 pemanfaatan utang negara. Yang pertama ada pembiayaan melalui utang, yang kedua ada proyek yang dibiayai oleh pinjaman, dan yang terakhir ada proyek yang dibiayai oleh SBSN. Nah, yang pertama ada pembiayaan melalui utang. Pembiayaan melalui utang negara ini merupakan keadaan di mana ketika utang pemerintah digunakan untuk membiayai secara umum atau general financing dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek tertentu gitu. Nah, pemanfaatan utang negara yang selanjutnya yaitu ada proyek yang dibiayai oleh pinjaman. Nah, di sini terbagi menjadi dua, ada bidang infrastruktur dan ada bidang non-infrastruktur. Dalam bidang infrastruktur terdiri dari bendungan, jalan, pemukiman, rel kereta api, pelabuhan, penyediaan air bersih, kesehatan, pendidikan, dan juga ada listrik gitu. Nah, untuk yang bidang non-infrastruktur, di situ ada Alwista, ada Almatsus, dan juga ada keuangan. Nah, untuk pemanfaatan utang negara yang terakhir ada proyek yang dibiayai oleh SBSN, yang di dalamnya ada pengembangan dan pembangunan berupa jalan, bendungan, jembatan, rel kereta api, penyediaan air bersih, balai nikah, asrama haji, dan juga pendidikan. Nah, setelah pembahasan yang telah dibahas, pasti ada yang bertanya-tanya nih, kenapa negara harus berutang gitu kan? Negara punya Bank Indonesia nih. Bank Indonesia pun bisa mencetak uang gitu kan. Kenapa Bank Indonesia tidak mencetak uang yang banyak gitu kan? Terus membayar utang-utang negara, terus juga membagikannya kepada masyarakat agar masyarakat menjadi lebih sejahtera misalkan gitu. Kenapa sih nggak kayak gitu aja gitu? Nah, ternyata pencetakan uang ini bukan merupakan solusi untuk mengatasi utang negara atau mengatasi kesejahteraan masyarakat gitu. Karena dengan kita mencetak uang yang banyak atau Bank Indonesia nih mencetak uang yang banyak, maka akan terjadi inflasi atau menimbulkan inflasi. Yang mana inflasi adalah keadaan ketika meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus gitu tanpa henti gitu. Kembali lagi nih ke pertanyaan, tapi kenapa negara harus berhutang gitu? Ketika pemerintah negara bisa menjalankan 3 pilihan anggaran fiskal, yaitu ada surplus, defisit, dan juga imbang gitu. Ketiga pilihan ini berbeda dalam hal apakah pemerintah memiliki pendapatan yang lebih, sama, ataupun kurang dari belanja pemerintah. Dalam hal defisit fiskal, pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dinilai lebih kecil daripada pengeluarannya. Untuk itu, sumber pendapatan utama pemerintah adalah dari pajak gitu. Oleh karena itu, dalam beberapa buku, para pengarang buku banyak menyebutkan bahwa defisit akan terjadi apabila pendapatan pajak yang diraih pemerintah lebih rendah daripada pengeluaran pemerintah gitu. Jadi secara konsep ya semuanya memang sama saja gitu. Nah, setelah selesai membahas alasan mengapa negara harus berutang, lalu dari mana pemerintah bisa menutup defisit gitu? Karena ketika pendapatan pemerintah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, maka yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan berhutang gitu. Nah, sama seperti kita, ketika kita memiliki suatu barang, namun anggaran kita tidak mencukupi untuk dapat memiliki barang tersebut, hal yang dapat kita lakukan adalah dengan mengajukan pinjaman atau berhutang gitu. Jadi sebenarnya defisit anggaran pemerintah akan lebih difokuskan untuk meningkatkan ekonomi negara. Jadi setiap kali pemerintah memerlukan banyak penggunaan dana untuk membiayai inisiatif perkembangannya, maka negara hanya bisa melakukan dua cara, yaitu meningkatkan pajak atau berhutang gitu. Karena meningkatkan pajak juga bisa membebani masyarakat gitu dan membutuhkan suatu proses yang
cukup panjang dan juga rumit gitu, maka pilihan pemerintah pasti akan lebih cenderung kepada penerbitan utang dalam wujud penerbitan surat utang negara. Jadi, utang pemerintah yang dilakukan saat ini adalah bentuk akumulasi dari defisit anggaran yang terjadi selama tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, pembahasan selanjutnya adalah jenis utang negara. Di sini terdapat dua jenis utang negara. Yang pertama ada utang negara domestik dan yang kedua ada utang negara internasional. Utang negara domestik, jenis obligasi yang satu ini dinilai rendah atau bebas risiko pelarian modal karena investornya berasal dari domestik, sehingga efek nilai tukarnya juga bisa diminimalisir gitu. Ketika dalam kondisi krisis ekonomi, beberapa negara bisa meningkatkan pajak atau mencetak uang yang lebih banyak agar bisa membayar kembali pinjamannya. Walaupun pilihan tersebut memiliki resiko meningkatkan inflasi yang sudah dijelaskan tadi di awal. Dan yang kedua ada jenis utang internasional. Jenis utang internasional ini adalah bagian utang dari suatu negara yang mana pembeli dari surat utang tersebut adalah pihak investor dari luar negeri gitu. Pinjaman yang didapat beserta dengan bunganya harus dibayar dalam mata uang pinjaman tersebut gitu. Misalkan kita meminjam dari negara Amerika dengan menggunakan kurs dolar, maka kita harus membayar dengan mata uang yang sama gitu, yaitu dengan dolar gitu. Untuk bisa memperoleh mata uang yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman yang sudah diberikan, maka pihak pemerintah bisa menjual ataupun mengekspor barang ke negara pemberi pinjaman tersebut, atau bisa juga mengubah pendapatannya menjadi mata uang negara pemberi pinjaman tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai fungsi utang negara. Fungsi utang negara ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada menutup defisit anggaran, yang kedua ada menutupi kekurangan kas atas kebutuhan kas jangka pendek dalam pelaksanaan belanja yang tidak dapat ditunda, dan yang ketiga ada solusi dalam penetapan portofolio utang pemerintah yang tentu dimaksudkan untuk mengurangi beban belanja dan untuk membiayai utang dalam APBN di tahun-tahun berikutnya. Dari fungsi-fungsi yang sudah dijelaskan tersebut, dapat disimpulkan bahwa utang merupakan cara untuk menyelesaikan masalah tanpa menyebabkan masalah baru gitu. Namun, pendefisian tersebut bisa dibenarkan bila utang dapat dikelola dengan baik dan juga sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Bahasan selanjutnya adalah tujuan pengelolaan utang negara. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan jangka panjang dan yang kedua ada tujuan jangka pendek. Untuk tujuan jangka panjang, mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat resiko terkendali, sehingga kesinambungan fiskal dapat terpelihara. Dan juga untuk mendukung upaya menciptakan pasar surat berharga negara atau SBN yang dalam, aktif, dan likuid. Dan untuk tujuan jangka pendeknya, memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan pembayaran kewajiban pokok utang secara tepat waktu. Ada pembahasan mengenai prinsip pengelolaan utang negara. Utang negara mengedepankan prinsip efisiensi biaya atau cost and risk dan prinsip kehati-hatian. Yang lebih jelasnya dapat dilihat di bagan. Pembahasan selanjutnya adalah indikator kesehatan utang negara. Alat ukur atau indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan ekonomi pemerintah dan tingkat utang suatu pemerintahan adalah rasio utang terhadap PDB-nya. Nilai rasio utang yang tinggi terhadap PDB berarti menunjukkan bahwa negara tersebut berekonomi gagal untuk membayar utangnya gitu. Nah, namun resiko yang tinggi tidak selamanya diartikan buruk. Beberapa negara yang diartikan perekonomiannya stabil pun juga ternyata mempunyai toleransi yang tinggi terhadap resiko gagal bayar utang gitu. Namun di luar itu semua, utang tetap saja melahirkan suatu kewajiban berupa harus membayar gitu, harus dibayar. Nah, untuk itu pemerintah di seluruh negara harus mampu menangani utang dengan bijak gitu. Berikut adalah gambar dari rasio utang negara Indonesia terhadap PDB dibandingkan dengan negara lain. Rasio Indonesia jauh lebih rendah dan dengan tren menurun. Hal itu menunjukkan debt sustainability yang terjaga gitu. Nah, penurunan rasio utang negara Indonesia juga terhadap GDP dalam 10 tahun terakhir termasuk yang cukup signifikan dibanding dengan negara yang lain. Dan yang terakhir ada kesimpulan mengenai utang negara. Karena segala sesuatu pasti memiliki pro dan kontra, begitu juga dengan utang negara. Namun pada dasarnya utang negara mampu mendorong perkembangan ekonomi. Dibuktikan dengan banyaknya negara yang menutup defisit ekonominya dengan cara meminjam uang. Yang kedua, pihak pemerintah juga bisa menggunakan utang sebagai suatu saluran instrumen kebijakan ekonominya. Dan yang terakhir, yang ketiga, penerbitan surat utang mampu merangsang pasar obligasi dan korporasi yang tengah berkembang.
Berikut yang bisa saya sampaikan mengenai utang negara. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.